Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ayol ikhwah di program membaca buku terjemah Tafsir Al-Munir karangan dari guru kita Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita telah sampai kepada pembahasan tentang tasbih, isti'arah, majaz dan kinayah di dalam Al-Quran. Marilah kita terlebih dahulu membacakan suratul Fatihah untuk guru kita. Mudah-mudahan Allah melimpahkan pahala kepada beliau, menempatkan beliau di tempat yang mulia di sisinya. Ila ruhi Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Tasbih, isti'arah, majaz, dan kinayah dalam Al-Quran. Al-Quranul Karim yang turun dalam bahasa orang-orang Arab tidak keluar dari karakter bahasa Arab itu sendiri dalam pemakaian kata. Al-Quran menggunakan bahasa Arab, maka Al-Quran ini tidak keluar bahasanya daripada karakter bahasa Arab. Beliau menambahkan dalam pemakaian kata. Ada kalanya secara haqiqah, yaitu pemakaian kata dalam makna aslinya. Ada yang dengan cara majaz, yakni pemakaian kata dalam suatu makna lain yang bukan makna asli kata itu karena adanya suatu alaqah, adanya hubungan antara makna asli dan makna yang lainnya tersebut. Kemudian penggunaan tasbih. Tasbih adalah penyerupaan sesuatu atau beberapa hal dengan hal yang lainnya dalam satu atau beberapa sifat dengan menggunakan huruf kaf dan sejenisnya secara eksplisit atau implisit. Jadi di dalam pemakaian kata Al-Quran ada kalanya menggunakan kata haqiqah, kata majaz, tasbih, ya, dan juga terkadang menggunakan pemakaian isti'arah, yaitu tasbih baligh yang salah satu ta'rifnya dihapus dan ilaqahnya selalu musyabahah. Yep. Jadi kadang menggunakan kata yang bersifat haqiqah atau bersifat majaz atau bersifat tasbih atau bersifat isti'arah. Baik. Ini bisa kita dapatkan penjelasan ini di kitab Mabahith fi Ulumil Quran karya Dr. Subhi As-Salih. Berikutnya, Syekh Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan tasbih, penggunaan Al-Quran menggunakan kalimat tasbih amat banyak di dalam Al-Quran. Baik yang mufrad maupun yang murakkab. Baik yang tasbihnya itu bersifat tunggal ataupun bersifat lebih daripada tunggal. Ditilik daripada wajhus syibhi,
Dari segi keserupaannya itu demikian. Jadi ketika Al-Quran menggunakan tasbih, ada kalanya mufrad, ada kalanya murakkab. Contoh tasbih mufrad atau ghairu tamthil. Contohnya ini dalam ilmu balaghah yaitu wajhu syibhinya tidak diambil dari kumpulan yang lebih dari satu, melainkan diambil dari yang tunggal. Seperti kalimat Zaidun, Asadun, Zaid adalah singa. Di mana wajhu syibhinya diambil dari tunggal, yaitu bahwa Zaid ini menyerupai singa. Dalam hal apa? Dalam hal keberaniannya. Seperti firman Allah yang berbunyi Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya penciptaan Isa, sesungguhnya perumpamaan penciptaan Nabi Isa bagi Allah di sisi Allah adalah seperti penciptaan Nabi Adam. Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah. Kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah. Maksudnya jadi seorang manusia. Maka jadilah dia atau maka jadilah sesuatu. Yaitu jadi menjadi tanah itu menjadi Nabi Adam dan juga berubah dengan sebagaimana penciptaan Nabi Isa. Toyib. Berikutnya contoh tasbih murakkab. Kalau yang tadi mufrad ya, penciptaan Nabi Isa diserupakan dengan penciptaan Nabi Adam. Berikutnya adalah contoh tasbih murakkab atau tasbihut tamthil, yaitu yang wajhu syibhinya diambil dari kumpulan, atau menurut definisi As-Suyuti dalam Itqan, ia adalah tasbih yang wajhu syibhinya diambil dari beberapa hal yang sebagiannya digabungkan dengan sebagian yang lain. Wajhu syibhinya itu adalah apa sih yang menjadi keserupaan gitu loh Bang. Wajhu syibhi, wajhun wajah syibhi, keserupaan. Keserupaannya di mana? Nah, wajhu syibhinya ini diambil dari kumpulan atau menurut definisi As-Suyuti dalam Itqan, wajhu syibhinya ialah tasbih yang wajhu syibhinya diambil dari beberapa hal yang sebagiannya digabungkan dengan sebagian yang lainnya. Sebagaimana dicontohkan di surah Al-Jumu'ah ayat kelima, yang ayatnya berbunyi, Mathalul ladzina hummilut Taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara bi'sa mathalul qaumil ladzina kazzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat, kemudian mereka tiada memikulnya. Ya, kita ulang kembali. Ada orang yang diberi tugas membawa Taurat, namun orang ini tidak mengamalkannya, tidak membawanya. Seperti apa perumpamaannya? Mereka ini seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Ya. Kamathalil himari yahmilu asfaro.
Seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah. Sangat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Masya Allah. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Berikutnya, perumpamaan ini adalah perumpamaan murakkab. Terdiri dari beberapa kondisi keledai, yaitu yang tidak memperoleh manfaat yang maksimal dari kitab-kitab itu di samping menanggung keletihan dalam membawanya. Perumpamaan ini bersifat murakkab karena wajh syibihnya diambil dari beberapa hal yang sebagiannya ini digabungkan dengan sebagian yang lainnya. Sudah membawa kitab tapi enggak dapat manfaat. Begitu. Thayyib. Kita akan membaca surah Yunus ayat ke-24. Baik. Surah Yunus ayat ke-24. Mari kita coba buka. Innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas samaa'i fakhtalata bihi nabatul ardh فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. Baik. Contoh lain tentang tasbih ya. Sesungguhnya Allah memberikan perumpamaan kehidupan duniawi itu adalah seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Ya. Kehidupan dunia ini seperti air yang Allah turunkan dari langit, kemudian tumbuhlah dengan suburnya karena air itu tanaman-tanaman bumi. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan binatang ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan memakai pula perhiasan wa zayyanat wa dhanna ahlaha, dan pemilik-pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, tiba-tiba datanglah kepadanya azab kami di waktu malam atau siang. Lalu kami jadikan tanaman-tanamannya laksana tanam-tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Ayyuhal ikhwah, Syekh Zuhaili menjelaskan dalam ayat ini ada 10 kalimat dan tarkib atau penyusunan berlaku pada totalnya. Sehingga jika salah satu saja
Di antaranya gugur, maka tasbih tersebut akan rusak. Sebab yang dikehendaki adalah penyerupaan dunia dalam hal kecepatan sirnanya, kehabisan kenikmatannya, dan keterberdayaan manusia dengannya. Dengan air yang turun dari langit lalu menumbuhkan beragam rumput atau tanaman dan menghiasi permukaan bumi dengan keindahannya. Sama seperti pengantin wanita apabila telah mengenakan busana yang mewah. Hingga apabila para pemilik tanaman itu hendak memetiknya dan mereka menyangka bahwa tanaman tersebut selamat dari hama, tiba-tiba datanglah bencana dari Allah secara mengejutkan sehingga seolah-olah tanaman itu tidak pernah ada kemarin. Jadi kehidupan dunia itu diserupakan dengan sekian banyak susunan kalimat yang tersampaikan di ayat tersebut. Kalau satu aja hilang maka akan tidak sempurna juga penyempurnaannya. Berikutnya pemakaian kalimat-kalimat Al-Quran berbahasa Arab dalam sisi isti'arah. Pada ayat ke-18 disebutkan Allah berfirman was-subhi idza tanaffas, dan demi subuh apabila fajarnya mulai menyingsing. Kata tanaffasa, keluar nafas sedikit demi sedikit, dipakai sebagai isti'arah. Ya. Dipakai untuk isti'arah untuk mengungkapkan keluarnya cahaya dari arah timur pada waktu fajar muncul, baru sedikit, ya, begitu. Jadi penggunaan kalimat tanafasa ini kan harusnya manusia kan, tapi subuh itu bernafas. Seperti itu indahnya. Berikutnya surah An-Nisa ayat ke-10. Ayat 10 berbunyi surat An-Nisa, innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya. Dan mereka wasayaslawna sa'ira, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, yaitu neraka. Ayyuhal ikhwa rahimakumullah. Dari perumpamaan isti'arah ayat tersebut dijelaskan bahwa harta anak-anak yatim diumpamakan dengan api. Karena ada kesamaan antara keduanya, karena memakan harta tersebut menyakitkan seperti api pun. Dia kalau terbakar tangan kita itu akan bisa menyebabkan kulit kita sakit. Berikutnya contoh yang lain adalah di surah Ibrahim ayat yang pertama. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif Lam Ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu, yakni kepada Nabi Muhammad, agar supaya engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang dengan izin Allah, dengan izin Tuhan mereka. Yaitu apa? Ila siratil azizil hamid,
yaitu menuju jalan Tuhan yang maha perkasa dan maha terpuji. Arti dari ayat ini Syawabah menjelaskan, supaya kamu mengeluarkan manusia, yakni Nabi Muhammad, ditugaskan untuk mengeluarkan manusia dari kebodohan dan kesesatan kepada agama yang lurus, akidah yang benar, dan ilmu serta akhlak. Karena kebodohan dan kesesatan serta permusuhan ini diserupakan dengan kegelapan. Sebab apa? Karena ada kesamaan. Manusia tidak bisa mendapatkan petunjuk ke jalan yang terang jika ia berada dalam kebodohan dan kegelapan. Dan agama yang lurus ini diserupakan dengan cahaya karena ada kesamaannya. Manusia akan mendapatkan petunjuk ke jalan yang terang jika ia berada di dalam keduanya. Demikian bagaimana isti'arah majaz yang tergolong majaz isti'arah. Jadi isti'arah ini tergolong majaz lughawi. Baik, berikutnya. Sedangkan tentang majaz, sebagian ulama mengingkari keberadaannya di dalam Al-Quran. Ini terkait dengan majaz ya. Mereka antara lain mazhab zahiri. Sebagian ulama mazhab Syafi'i seperti Abu Hamid Al-Isfirayini dan Ibnu Qassas. Ibnu Qas. Sebagian ulama mazhab Maliki seperti Ibnu Khuwaiz Mandat Al-Basri dan Ibnu Taimiyah. Apa alasan mereka? Karena majaz adalah saudara dusta. Dan Al-Quran tidak mengandung kedustaan. Alasan lainnya, pembicaraan tidak mempergunakan majaz kecuali jika haqiqah, mana asli suatu kata telah menjadi sempit baginya sehingga terpaksa dia memakai isti'arah. Dan hal seperti ini itu mustahil bagi Allah. Jadi dinding tidak berkehendak dalam firman-Nya. Seperti misalnya hendak roboh al-kahfi. Dan negeri tidak ditanya dalam firman-Nya dan tanyalah negeri. Mari kita coba lihat Al-Kahfi ayat ke-77. Al-Kahfi ini adalah surat ke-18. Seperti apa bunyi dari ayat ke-77? Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا, yang artinya maka keduanya berjalan, yaitu Nabi Khidir dan Nabi Musa, hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya. Tetapi mereka penduduk negeri itu ya tidak mau menjamu keduanya. Kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh di negeri itu. Lalu dia menegakkannya. Dia, yaitu Nabi Musa, berkata, jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu. Lah, di sini hendak roboh. Ayyang qadda. Dinding tidak berkehendak dalam firman Allah. Dinding tidak berkehendak dalam firman Allah. Kemudian dan negeri tidak ditanya berkehendak. Jidaron yuridu, dinding ingin. Kalau di sini kan diartikan dinding rumah yang hampir roboh. Kalau lihat dari tekstualnya adalah dinding ingin roboh. Masa dinding punya keinginan? Begitu maksudnya. Jadi itu nggak mungkin. Baik. Kemudian pada surah Yusuf, saya ulang kembali ayo ikhwan. Jadi sebagian ulama ini tidak setuju kalau ada majaz ada di dalam Al-Quran. Karena tadi majaz tidak akan digunakan kalau tidak dalam kondisi yang mentok-mentok baru kita gunakan majaz. Terus karena pendapat itu akhirnya berpikir begini, masa sih
Al-Quran tidak mampu begitu loh, sehingga mereka ulama-ulama ini berpendapat demikian. Baik. Dibacakan tadi di surah Al-Kahfi kan jidaroy yuridu. Dinding-dindingnya pengen. Masa dinding pengen sih? Nah, gitu loh. Dan mereka nggak percaya yang seperti itu. Bukan nggak percaya, maksudnya nggak sepakat kalau memang ada sesuatu yang tidak patut untuk di dalam Al-Quran. Jadi mereka berpendapat bahwa majaz nggak ada. Berikutnya adalah pada surah Yusuf ayat ke-82 yang berbunyi was'alil qaryatal lati kunna fiha wal 'ayral lati aqbalna fiha wa inna lasadiqun. Dan tanyalah penduduk negeri tempat kami berada dan kafilah yang datang bersama kami dan kami adalah orang-orang yang benar. Was'alil qarya, tanya ke desa itu. Maksudnya kan bukan tanya ke desanya. Maksudnya nggak mungkin dong kita tanya kepada desa gitu kan. Kita tanya kepada negeri gitu kan. Nah gitu. Jadi nggak ada istiaroh. Nggak ada majaz di dalam Al-Quran. Itu nggak sepakat gitu. Nah, tapi di dalam terjemahan yang saya baca tadi adalah tanya penduduk negeri itu. Begitu. Sudah langsung ditafsirkan. Sudah langsung diterjemahkan. Masih ingat ya kemarin bahwa terjemahan itu bukan Al-Quran. Yang dikatakan sebagai terjemah itu ya boleh kalau untuk menjelaskan. Baik, ayo kita lihat. Sepertinya perlu kita lanjutkan ya. Terus, akan tetapi orang-orang yang telah meresapi keindahan diksi Al-Quran, istilah-istilah dalam Al-Quran, berpendapat bahwa alasan di atas itu tidak benar. Kalau yang tadi mengatakan nggak ada majaz. Tapi ada orang-orang yang telah meresapi keindahan kalimat Al-Quran, berpendapat bahwa nggak benar itu alasannya. Menurut mereka yang mengatakan tidak benar bahwa majaz itu nggak ada. Seandainya tidak ada majaz dalam Al-Quran, niscaya hilanglah separuh dari keindahan Al-Quran itu sendiri. Enggak ada di dalam Al-Quran majaz. Kata siapa enggak ada? Enggak benar itu alasannya begitu. Coba buka surat Al-Isra katanya. Ayat ke-29. Baik, akan saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. Saya ulang. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu. Dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya. Sangat pemurah, nanti kamu menjadi tercela dan menyesal. Ya. Mari kita baca. Konteks menunjukkan bahwa makna hakiki atau asli tidak dikehendaki di sini. Dan bahwa ayat ini melarang berlaku mubadzir maupun kikir. Tidak boleh. Habis-habisan juga nggak boleh kikir. Baik. Demikian ikhwah perihal tentang majaz. Jadi sebagian berpendapat nggak ada, sebagian berpendapat ada. Berikutnya, penggunaan ilmu-ilmu bahasa Arab yang digunakan dalam Al-Quran ada namanya kinayah. Apa itu kinayah? Kinayah adalah yaitu kata yang dipakai untuk menyatakan tentang sesuatu yang menjadi konsekuensi dari makna kata itu. Kata yang dipakai untuk menyatakan. Menyatakan apa? Menyatakan sesuatu yang menjadi konsekuensi dari makna kata itu. Nah, kinayah ini juga banyak dijumpai dalam Al-Quran. Sebab apa? Ia termasuk metode yang paling indah dalam menyatakan simbol dan menyatakan isyarat.
Allah Ta'ala mengisyaratkan tujuan dari hubungan perkawinan yaitu untuk mendapatkan keturunan dengan kata harf, ladang. Ya. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam. Maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Masya Allah. Indah sekali. Jadi Allah menyebutkan hubungan antara suami istri yang mengandung percampuran dan penempelan badan sebagai pakaian bagi mereka berdua. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi, nisa'ukum harthul lakum. Sebentar. Al-Baqarah ayat ke 187 ya. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mohon maaf tadi sempat ya. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Jadi kinayah adalah kata yang digunakan, dipakai untuk menyatakan tentang sesuatu yang menjadi konsekuensi dari makna kata itu. Gitu. Allah juga mengisyaratkan kepada jima dengan firman-Nya. Nah, ini surat An-Nisa. Ayat ke-43. Aula mastumun nisaa. Aula mastumun nisa, atau kamu telah menyentuh perempuan. Nah, ini. Nyentuh, tapi di sini dijelaskan sebagai arti jima, ya. Dan firman Allah yang berbunyi, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Jadi gitu, bercampur. Dan Allah pun mengisyaratkan tentang kesucian jiwa dan kebersihan diri dengan firman Allah, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Maksudnya jiwamu itu bersihkanlah. Baik, demikian perihal tentang kinayah. Ayo al-ikhwah. Ta'rid. Apa itu ta'rid? Ta'rid yaitu menyebutkan kata dan memakainya dalam makna aslinya seraya memaksudkannya sebagai sindiran kepada sesuatu yang bukan maknanya, baik secara haqiqah maupun majaz. Ini juga dipakai dalam Al-Quran, ta'rid, ya. Surat At-Taubah ayat ke-81. Bagaimana bunyinya? Qul wa qalu la tanfiru fil har. Qul naru jahannama ashaddu harra. Dan mereka berkata, janganlah kamu berangkat pergi perang dalam panas terik ini. Katakanlah, kan ada orang larang perang tuh. Gak usah perang, ngapain panas-panas begini. Nah,
Katakanlah kepada mereka, api neraka jahanam itu lebih sangat panas. Jadi ketika dapat kalimat itu, semangat begitu. Qul naru jahannam asyaddu harra. Yang dimaksud di sini bukan lahiriah kalam, yaitu lebih panas api neraka jahanam ketimbang panas dunia. Akan tetapi tujuan sebenarnya adalah menyindir orang-orang ini yang tidak ikut pergi perang dan beralasan dengan cuaca terik, bahwa mereka akan masuk neraka dan merasakan panasnya yang tidak terkira. Subhanallah. Contoh yang lain adalah firman Allah yang menceritakan perkataan Nabi Ibrahim. Baik. Pada surah Al-Anbiya, surat ke-21, ayat ke-63. Ayatnya berbunyi, qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Ibrahim menjawab, sebenarnya patung besar itu yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada mereka jika mereka dapat berbicara. Fas'aluhum in kanu yantiqun. Beliau ini menisbatkan, menggolongkan perbuatan tersebut kepada patung terbesar yang dijadikan Tuhan oleh orang-orang yang menyembah berhala-berhala itu. Kamu mau tanya siapa yang menghancurkan berhala-berhala ini? Coba tanya aja tuh yang paling besar. Kan dia Tuhan kamu tuh. Coba aja tanya. Kalau mereka bisa bicara. Jika mereka mempergunakan akal mereka, ketidakmampuan patung itu untuk melakukan perbuatan tersebut, maka Tuhan tidak mungkin tidak mampu. Jadi secara nggak langsung Nabi Ibrahim ini berdakwah dengan cara menyindir. Kamu mau nyembah berhala-berhala ini, berhala-berhala yang nggak bisa ngapa-ngapain ini. Kalau kamu tuh punya Tuhan, Tuhan itu akan bisa lebih hebat daripada ini. Ya udah, kalau memang berhala itu adalah Tuhan kamu, tanya aja dia. Siapa tahu dia bisa jelasin kepada kamu kan. Begitu. Subhanallah ya. Jadi ayuhal ikhwah, penggunaan istilah di sini mulai dari penggunaan tasbih, isti'arah, majaz, kinayah, kemudian yang terakhir adalah ta'arid tadi ya. Ta'arid. Ini merupakan bentuk-bentuk karakter bahasa yang juga digunakan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ayo rahimakumullah, betapa indahnya nanti kalau kita mampu untuk memahami sekian banyak firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan kemudian kita gunakan itu di dalam percakapan kita. Alangkah indahnya, alangkah indahnya. Bukan dalam rangka dinilai sebagai orang yang mungkin lebih dalam hal apa atau sebagainya, tapi kita mencoba meniru bagaimana Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjalankan risalah dakwah, risalah Islam ini di segala penjuru tanah air dan segala penjuru dunia, dan tidak terbatas waktu dan juga tempat. Baiklah ya ikhwah, kita cukupkan untuk kesempatan kali ini dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.